Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat di channel saya Rudian Putra. Di sini saya akan menunjukkan ya setelah melakukan penyiraman yang ini di tanaman durian yang varietas 1D168 yaitu Mas Muar. Dan ini sekaligus saya kasih tunjuk ya, yang 1 bulan yang lalu saya kasih pruning dahannya. Ya tujuannya biar tidak terlalu rimbun dan cepat besar ya batang-batang primernya. Dan ini masih belum saya buka ya tali-talinya. Yang kemarin saya melakukan pembentukan dan pakai gandulan juga nih batu. Nah, jadi di sini saya akan terus langsung melakukan penyiraman selain ke tanaman durian yang di sini. Saya tanaman durian yang duri hitam yang itu hari saya pupuk sekitar 1 bulan yang lalu ya. Tapi itu hari curah hujan masih ada. Tapi sekarang memang berani juga memupuk, tapi harus dijaga juga kelembapannya sahabat, serta dosis dan waktu dan haranya juga. Dan di sini sudah saya sebelumnya jauh-jauh hari sudah saya kasih bekal organik. Karena biar bagaimanapun juga tanah di sini kan struktur tata udaranya sudah tidak bagus dan zat organiknya juga sudah habis diserap oleh tanaman-tanaman yang lainnya. Karena sebelum tanaman durian itu kan banyak tanaman pisang dan tanaman kayu sebelumnya. Tapi itu semua tidak masalah, yang penting unsur hara di dalam tanah ini kita harus perlu diperhatikan ya, sekiranya begitu. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Saya lanjut melakukan aktivitas penyiraman di musim kemarau di sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan sahabat, ini rutinitas saya di sore hari ini. Kalau tidak pagi, sore ya, lakukan penyiraman. Dan di sini ada pipa-pipa yang saya pasang sudah 1 tahun yang lalu. Kemudian setiap jalur pipa ini kan ditanami durian kebetulan, dan ditanami alpukat juga. Nah, kemudian saya bolong-bolongin ya. Bolong-bolongin tujuannya biar dia bisa melakukan aktivitas penyiraman ke tanaman durian yang di sini. Sini udah lama duriannya belum saya siram kembali. Dan di situ pun saya kasih gedebok pisang ya. Gedebok pisang aja sampai menipis begitu ya. Kadar air yang ada di dalam gedebok pisangnya sudah habis ya, kena dehidrasi atau penetrasi sinar matahari. Ini bayangkan kalau kita tidak disiram, tidak dikasih gedebok pisang sebagai pelindung untuk menekan daya dehidrasi daripada tanah di sini, tidak bisa dibayangkan sahabat ya. Karena mereka juga kehausan sama dengan kita. Gimana dia mau bisa tumbuh maksimal ya, dipaksa pun atau dipupuk pun kalau tidak dikasih penyiraman di musim kemarau saat ini, tidak akan mungkin dia bisa hidup ya sahabat ya. Jadi ada sahabat lah itu hari saya tanya, Bang, kalau di daerah kebun, lahan kebun ya, kalau tidak ada air untuk menyiram bagaimana? Beliau bilang seperti itu. Kalau ada tong ya, tong air itu yang 200 liter itu bisa disimpan di kebun atau digali ya, tanahnya sekitar 1/2 meter tuh masukin itunya apa, tongnya. Tujuannya biar tidak ada yang berani ngangkat, dan kedua biar tidak jatuh gedebok pisangnya. Tongnya maaf. Lalu kemudian musim hujan kan dia bisa nampung air tuh. Nah, gedebok pisang tuh salah satu alternatif ya untuk mengurangi penguapan pada siang hari di musim kemarau. Itu daun gedebok pisang. Ketika gedebok pisangnya lapuk, kita tambah lagi. Nah, bagaimana untuk rayap? Jadi gini sahabat ya, kalau rayap itu kan biasanya itu daerah atau permukiman yang kotor atau banyak kelembapan yang berlebihan, tidak dibersihkan sekitar permukaannya di tanaman durian di sini, itulah terjadi rayap ya. Dan rayap juga tidak bisa dihindari sahabat ya, karena rayap juga ya habitat mereka di kebun ini ya. Jadi hama di kebun itu bukan cuma kutu kebul atau kutu wijen untuk yang bisa kutu putih yang selalu bisa mengganggu tanaman durian, melainkan rayap juga ya. Rayap dan gendang langit ya, ulat tanah itu bisa merusak tanaman. Jadi di sini kan lereng nih, ini kan dibikin paritan ya, atau dibikin ya terasering. Jadi sebanyak apapun volumenya saya mengasih air penyiraman itu tidak khawatir untuk dia menggenang gitu. Terus kemudian kalau untuk menghindari rayap di tanaman durian atau di permukaannya ya, sepengalaman saya itu ya, ke tanaman cengkeh itu musim hujan nanti gedebok pisangnya atau masih basah ya, disingkirkan saja. Ini buktinya itu tidak apa-apa ya, disingkirkan saja. Jadi
diusahakan ada penetrasi sinar matahari ke permukaan sekitaran akar serabut ya, ke tanah-tanah di sini ya. Nanti di musim kemarau agar tujuannya tidak mudah rayap datang gitu. Ya sekali-kali pakai insektisida seperti furadan yang bersifat fluoran yang bisa membunuh hama yang mau mendekat ya. Tapi sekali-sekali jangan sering-sering, karena insektisida seperti furadan juga kan bisa melemahkan pH tanah. Itu yang saya pelajari, literasinya seperti itu. Jadi itu harus proporsional ya antara perawatan di musim kemarau dan di musim hujan, seperti pemupukan. Semuanya harus tepat waktu, bukan seperti non organik ya. Tepat waktu, tepat dosis, dan tepat hara. Semua itu harus kita bijak untuk melakukan pengaplikasian daripada pupuk-pupuk yang di luar pupuk organik gitu. Tapi 1 tahun sekali nggak masalah juga dikasih pupuk organik ya sahabat, karena pupuk organik itu sendiri 1 tahun sekali kalau banyak ya takarannya jadi jauh lebih bagus, walaupun itu mengaplikasikannya dalam 1 tahun sekali. Untuk rutinitas penyiraman di tanaman durian ataupun cengkeh ya, yang sepengalaman saya juga, tanaman durian cengkeh itu cengkeh lah, terutama yang saya bahas itu kemarin, dia memerlukan air saat pasca tanam 3 tahun. Lebih daripada 3 tahun membutuhkan air, tapi tidak banyak ya intensitasnya. Karena dia memasuki fase generatif, harus melakukan harus ada proses stressing ya, stressing air. Makanya dia bisa mengeluarkan buah. Karena buah itu kan tidak mungkin ya hujan curah, hujan yang tinggi bakal panen raya, itu sangat tidak masuk akal sekali. Sekalipun kita kasih pupuk MKP, pupuk apa ya, pupuk untuk pembuahan, booster gitu. Tapi siapa orangnya yang bisa melawan alam ya sahabat ya. Fenomena alam itu nggak bisa kita lawan soalnya. Fenomena alam itu, karena fenomena alam itu kan jauh lebih hebat daripada kita ya sebagai objek. Sepintar-pintar apapun, apalagi tanaman yang jauh dari rumah seperti saya di sini, jauh dari rumah, otomatis kita harus ekstra dalam melakukan perawatan di musim hujan ataupun musim kemarau. Kalau untuk di musim hujan saya tidak terlalu khawatir ya untuk usia tanam di bawah 2 tahun, karena musim hujan itu kan sangat efektif ya untuk pertumbuhan tanaman, semua jenis tanaman. Yang musim kemarau sini sekarang ini, kalau sekarang dan seterusnya, kalau masih di bawah usia tanam 2 tahun itu kita harus terus, mau tidak mau ya, kita harus terus melakukan penyiraman. Itu salah satu konsekuensi yang harus kita bayar. Oke, terima kasih. Hanya sampai di sini aja, bukan berarti saya maksud untuk menggurui siapapun. Kita hanya berbagi ilmu dan pengalamannya soal tentang pertanian, karena di sini juga saya insya Allah saya bertanggung jawab, bukan karena di sini saya juga selaku petani tulen, tidak ada yang saya kerjakan selain bertani. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.